Dalam kisah ini kita kan bersatu, bila tak pernah ada perasaan cinta seutuhnya. Kini tepatnya pada hari Minggu besok juga akan menggelarkan wayang kulit Gagrak Surakarta Semalam Suntuk bersama Ki Dudul Setiono dari Kabupaten Ponorogo, akan membeber cerita Gatotkaca Tioso. Dan pada malam pergelaran itu juga penyelenggara akan membagikan surprise utama yang sangat menarik. Ada televisi 32 inci, kulkas 2 pintu, ada sepeda gunung, dan masih banyak lagi hadiah-hadiah yang akan dibagikan oleh penyelenggara. Oke, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan yang kami hormati Dewan Pengamat, selanjutnya kita tampilkan dari Kabupaten Bondowoso nomor penampilan 08, judul kaya Tragedi Gerbong Maut. Sebuah tragedi pengiriman tahanan yang berisi para pejuang dari Bondowoso ke Surabaya yang mengakibatkan 46 dari 100 tahanan gugur dalam perjalanan maut tersebut, yang kemudian dikenang dengan tragedi Gerbong Maut. Dewan Pengamat yang berbahagia, inilah nomor penampilan 08, Tragedi Gerbong Maut. Kita berangkat perang ya, perang dunia. Baik, apa kalian semua siap? Siap. Bagus. Mau berangkat semua? Siapa? Tugaskan kau di daerah biru. Siapa? Laksanakan. Saudari. Saudari siap. Siapa? Bagus. Bawa pasukanmu dan kuasai daerah sana.
Dan yang kedua, Pak. Ini, Pak. Bagus. Dan yang terakhir, Pak. Senjata ini paling hebat. Dengan alasan pembersihan para pengacau, Pak. Tentara Belanda menangkapi semua para pejuang, Pak. Apa? Termasuk orang-orang yang dianggap membela pejuang Republik ini, Pak. Sudah, semuanya. Kondisikan pasukan yang lain dan berhati-hatilah. Siapa? Laksanakan. Siap, Pak. Bertanya, Pak. Orang kalian berbuat karena orang-orang sedang menangkapi para pejuang, Betul, Pak. serta orang-orang yang dianggap mengganggu pejuang. Berarti Pak Singki adalah orang yang termasuk dibunuh oleh Belanda. Karena Pak Singki sudah banyak sekali membantu para pejuang-pejuang Republik, Pak. Itu semua benar, Pak. Sebagai orang yang sedang melakukan sana dan mereka itu berapa tahun. Selagi tidak ada pengkhianat bangsa, insya Allah apa maksudnya? Dan kita tidak bisa tinggi. Ini yang apa? Kenapa yang mereka ujung tempat tinggi? Aku dengar, Kowe tahu di mana keberadaan para ekstremis di sini. Maaf, Tuan. Saya ini rakyat biasa, Tuan. Mana mungkin saya melindungi para pejuang-pejuang ini, Tuan. Seandainya saya tahu, Tuan, di mana pejuang berada, Tuan, saya pasti akan melaporkan pada Tuan. Tuh. Benar apa yang saya katakan. Ternyata Pak Singki ini adalah pelindung tentara Republik. Dan itu tidak sendiri. Oh, betul. Saya obatkan. Tolong jangan cepat bawa orang ini, Pak Belar. Betul. Ayo, Kobra. Ibu, cepat katakan di mana anakku Sinta yang berada, Ibu. Saya tidak tahu di mana Toyi. Bohong, kowe pasti bohong, Ibu. Cepat katakan atau aku tembak kowe. Tuan, saya tidak tahu di mana adik saya berada. Jangan berbohong. Wah, masih ada istri Sinta. Tolong, cepat bawa istri Sinta, Kobra. Hei, istri Sintoy, cepat katakan di mana suamimu Sintoy berada. Aku tidak tahu di mana anak Toyi berada, Tuan. Sekarang aku melihatmu bersama suami. Cepat kita akan balas itu. Kalau tidak, kau akan pulang. Ya, kamu akan tunggu. Cepat katakan. Sudah katakan, aku tidak tahu di mana anak Toyi berada. Dia. Masih ada orang Sintoy. Hai, Papa. Cepat katakan di mana anakmu Sintoy berada, Papa. Aku tidak akan mengatakan di mana anakmu Sintoy berada. Dan lepaskan. Sekali lagi, Pak Tua. Cepat katakan di mana anakmu Sintoy berada. Tidak katakan. Sudah aku bilang tidak. Dan lepaskan. Ayo. Pak Tua. Ayo.
penahanan untuk kepentingan pemeriksaan dan kemungkinan terjadi ulang atau menjadikan kemungkinan lain sehingga perlu ditahan. Memerintahkan untuk menahan para tersangka di rumah tahanan Surabaya dalam waktu yang tidak ditentukan. Bondowoso 22 November 1947. Komandan PDMB SHK 4 Jivan Dito, Letnan 2 Marinir. Kopral Pasko Pega Kopral. Siap, Pagi itu 23 November 1947, 100 tahanan berangkat dari stasiun Bondowoso menuju Surabaya. Beranjak menyisir rel kemudian, Allahu Akbar, jerit anak manusia menggema di ruang baca. Panas, air, buka pintu. Hanya itu keinginanku. Kulit terkoyak sengat saja. Dahaga membakar. Meski pucat, keadaan darah membasahi tubuhku. Namun semangat tetap melekat di jiwamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan bibir gemetar kau ceritakan nama itu. Membela dirimu. Mengajarku untuk bertahan
Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Kami atas nama Dewan Juri mohon perkenalkan untuk menyampaikan hasil dari penayangan fragmen sejarah. Perlu saya sampaikan khususnya kepada para peserta fragmen sejarah, ya, bahwasanya kriteria penilaian diambil dari dua sisi. Yang pertama yaitu sisi penampilan di dalam penayangan, yaitu aspek seninya. Yang kedua sisi kesejarahnya. Atau yang pertama dari sisi seninya, maka yang dinilai adalah gambar media artistik seni. Kemudian yang kedua adalah nilai yang kemudian diteladani sampai saat ini. Terima kasih. Kita semua hari ini memakai pendopo. Pendopo menurut sejarah adalah bentuk teater Indonesia yang asli, pendopo ini. Kalau Anda lihat museum itu dibawa oleh Belanda zaman toneel-stukken, pertunjukan toneel bahasa Belanda, kemudian pakai pendopo ini. Jadi Anda ketika main tadi betul-betul sedang mengalami, kita kembali kepada naskah teater seperti ini. Ketika dia menghadapi pendopo ini agak gagah, tinggal imam. Jadi adegannya tidak karuan, kan gagah menghadapi pendopo ini. Sedang pendopo ini adalah untuk teater yang asli. Kira-kira kalau kita urut ke belakang, pendopo adalah perpanjangan dari zaman. Ini yang kadang-kadang kita dalam casting itu agak terlepas dari kebutuhan estetika, sehingga kadang-kadang intensitas pemain dalam berekspresi itu tidak bisa maksimal karena banyak hal tadi, masalah kematangan, masalah literatur. Nah, kematangan dari literatur ini penting karena apa? Sebenarnya bagaimana seorang pemain itu memberi isi dan memberi tafsir peran yang dibawakan. Ini yang banyak sekali yang tadi kita melihat, ada beberapa yang memang agak keteteran di situ. Jadi bagaimana sih misalnya kalau pemerannya itu kira-kira remaja atau anak-anak itu seperti apa? Dalam mediumnya seperti apa yang pas untuk mereka? Sehingga apa? Kualitas ekspresi estetiknya bisa dirasakan. Oh, kalau yang anak-anak seperti ini mestinya dalam mediumnya. Kemudian yang apa untuk dewasa itu mestinya karena dia binatang bebannya menjadi berbeda begitu. Ini yang kalau kita bicara kemudian melihat nah ini barangkali masih tarik menarik gitu ya, tarik menarik karena kadang-kadang kalau misalnya kita menafsirkan
peristiwa sejarah di dalam peristiwa estetika ini kan butuh tafsir, sehingga kira-kira media apa yang pas, apa model ludurukan, apa model ketoprak ini, apa wayang orang ini yang kadang-kadang tadi kita masih agak bimbang, belum jelas. Ada yang memang beberapa yang sudah tegas memilih alternatif seperti ini, ada yang masih bimbang. Kemudian yang kedua yang adalah kualitas garam. Jadi kerumitan garap, jadi ngomong alur dramatik, kemudian bagaimana garap tipologi. Jadi ada yang kualitasnya bagus-bagus, tapi kemudian merata begitu, tidak ada penonjolan. Sehingga kesan terakhir itu klimaksnya juga tidak begitu, intensitasnya kurang bisa ditangkap secara jelas begitu. Tapi saya rasa lain dari yang kita lihat. Saya sangat hormat dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras rekan-rekan semua yang telah berhasil mementaskan sebuah naskah secara lokal ini di dalam pendopo ini. Jadi ini yang sebenarnya bagaimana sejarah itu ditulis harus dari lokal, karena kita tidak bisa menulis sejarah dengan model-model ini ya, tapi harus ada unsur-unsur dinamik yang kronis. Yang model dari atas yang dari bottom up itu yang memang harus, sehingga nilai sejarah itu hidup di dalam para pelaku dan para penutur aktifnya, itu yang sangat penting kita pentingkan. Sehingga naskah sejarah itu tidak bersifat linear, tapi lebih bersifat pada dinamika. Dengan tanpa mengurangi penghargaan dan penghormatan yang setingginya pada hasil kerja rekan-rekan, perkenankan saya membacakan hasil pengamatan kami. Akan saya bacakan, mohon maaf terlebih dahulu. Jadi karena kita harus memilih, maka kita memilih yang kita persepsikan terbaik, mendekati apa yang ada dalam pandangan jumlah seperti itu. Mohon maaf, saya bacakan berita acara. Berita acara pemilihan lomba visualisasi fragmen kesejarahan pada hari ini, Sabtu, tanggal 15 Oktober tahun 2011. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Profesor Dr. Aminuddin Kasih, 2. Angkudian, 3. Joko Prakoso. Jabatan sebagai Dewan Juri Lomba Visualisasi Fragmen Sejarah tahun 2011 memutuskan bahwa lomba visualisasi fragmen sejarah tahun 2011 yang terpilih sebagai 5 penampil terbaik adalah sebagai berikut. 1. Junaidi, judul Tragedi Sukomo 23 November tahun 1947. Yang terpanggil namanya saya mohon langsung ke depan di belakang juri atau yang mewakili. Silakan. 2. Sukarjan dengan judul Tragedi Hutan Jati Pelem. 3. Sri Wahyuni SAG Palagang Gunung Lengis. Sejarah Lumajang Timur dulu episode pembukaan Partai Nabi. Kemudian untuk dapat mengapresiasi sebaik-baiknya dengan tanpa mengurangi penghargaan dan kemudian kepada rekan-rekan yang telah diberikan. Dewan Juri, kami terima kasih. Hamparan alam luas membentang di jagat khatulistiwa. Harum tanahmu, hijau warnamu, takkan pernah terlupakan. Tempat di mana aku dilahirkan dan tempat di mana nanti aku kembali duduk di sini menutup hari dan mati. Ku berjanji rasa ini akan selalu di hati sampai suatu saat nanti ku akan tetap di sini. Ku cinta hijaunya